Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyyata wa salama. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun al-kiram, ussi nafsi awalan wa antum saniyan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa alamu annal jannata u'iddat lil muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam au kama qala man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum dimulai mari kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Kita niatkan dalam hati kita membaca surah Al-Fatihah ini sebagai bentuk munajah kita, sebagai bentuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah melimpah curahkan segala bentuk kebaikan dunia dan segala bentuk kebaikan akhirat, wabil khusus untuk orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga dengan berkah surah Al-Fatihah yang dibaca oleh kita selaku anak-anaknya, beliau orang tua kita dan guru-guru kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dohirnya, sehat batinnya, istiqomah dalam ibadah, diluaskan rezekinya, senantiasa dijaga dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan wabil khusus untuk orang tua kita ataupun guru-guru kita, beliau yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita, beliau yang sudah terlebih dahulu meninggalkan alam dunia, alam fana, semoga dengan berkah wasilah berkah daripada surah Al-Fatihah ini, semoga segala kesalahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman Islam ihsan beliau diterima oleh Allah, diberikan kubur yang lapang, kubur yang terang, kubur yang diliput dengan rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa kembali berkumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya wabil khusus untuk hadirin jamaah yang hadir di majelis yang mulia ini, semoga semuanya yang hadir dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir, sehat batin, diberikan rezeki luas berkah, diberikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang bisa menyelamatkan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Amin. Yang sedang sakit, baik kita ataupun keluarga kita, semoga segera disembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, semoga segera diberikan jalan keluar. Dan yang sedang memiliki doa, memiliki keinginan, semoga segera dikabul dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan wabil khusus
untuk seluruh santriyin wa santriyat yang Allah titipkan kepada kita. Semoga seluruhnya diberikan ilmu yang manfaat dunia akhirat, dilembutkan hatinya, jadikan anak yang soleh, anak yang pandai membahagiakan orang tuanya dan membahagiakan juga guru-gurunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah nas'alukal ijabah bijahin nabiyyil mustafa wa bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina amin. Yang amat sangat saya hormati dan harapkan doanya para alimil ulama, para ustadz, para ustadzah, sepuh bini sepuh, wabil khusus seluruh jajaran pimpinan manajemen, staf karyawan, dewan tata usaha, dewan pengasuhan, dewan guru, seluruh keluarga besar Darut Tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setengah terakhir ya, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin jamaah rahimakumullah, di antara nikmat yang harus sering kita syukuri dan bahkan mungkin terkadang suka gampang terlupakan, yakni ketika masih diberikannya kepada kita nikmat masih bisa ibadah. Karena Bapak Ibu, tidaklah kita bisa melakukan ibadah mutlaknya hanya dari Allah, kasih sayang dari Allah. Hidayah nati Allah, tanaga nati Allah, tapi berkahnya untuk kita. Ini kasih sayang yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, kan kalau moto kita malah haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, angin ya daya dan kekuatan Allah. Nah, maksudnya seperti apa? Ya, ini tidaklah bisa kita melakukan ibadah kecuali dengan rahmat Allah, tidaklah kita bisa menjauhi maksiat dan dosa kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kita masih bisa duduk bersamanya, sudah mah kita teh diberi nikmat jalan, masih bisa nyari nafkah untuk diri sendiri dan keluarga, masih ada kesempatan untuk tolab ilmunya, silaturahmi, subhanallah. Ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita senantiasa belajar untuk mensyukurinya setiap apa yang Allah berikan kepada kita, ini menjadi wasilah Allah bukakan kembali kepada kita apa-apa yang mungkin selama ini tertutup. Karena terkadang apa yang diharapkan itu tidak datang karena terkadang itu teguran dari Allah kepada kita bahwa terlalu lama kita itu memikirkan apa yang belum ada, sedangkan apa yang sudah ada tidak dihargai. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Terkadang seperti itu, ada orang yang dia itu tersiksa bukan bukan karena kekurangannya, tapi karena terlalu kuatnya dia memikirkan apa yang belum ada. Padahal Allah sudah memberikan kecukupan yang luar biasa. Ya, kesehatan, masih punya keluarga, ada penghasilan gitu kan, yang mana terkadang apa yang kita keluhkan saat ini menjadi impian bagi orang-orang yang berada di bawah kita. Maka ada orang yang dia itu menggapai sesuatu itu dengan kuat keinginannya, tapi ada juga yang dia itu mendapatkan sesuatu dengan kuatnya dia mensyukuri apa yang ada. Sedangkan apa yang ada itu datang bukan karena kuatnya keinginan kita, tapi karena mutlaknya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu sangat mencintai orang-orang yang pandai bersyukur, baik dengan kolbunya, dengan lisannya ataupun dengan tingkah lakunya. Nah, maka Bapak Ibu, duduknya kita tolab ilmu, nyari ilmu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, yakni menggunakan nikmat usia, nikmat kesempatan untuk digunakan di jalan tolab ilmu. Nah, semoga Bapak Ibunya sekali dari setiap detik kita hadir di majelis ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah dan menjadi wasilah Allah bukakan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, insya Allah kita akan melanjutkan hanca garapan kita tentang pengajian kitab Safina. Insya Allah kita akan melanjutkan, kemarin teh sudah beres dari tata cara bersucinya istinja, yo, seorang Sunda mah ombeh gitunya.
Nah, sekarang kita akan masuk ke bab yang baru, yakni furudul wudu'i. Kita akan mempelajari berkenaan dengan fardu-fardunya wudu atau rukun-rukunnya wudu. Namun sebelum dimulai, mari kita bacakan surah Fatihah, bil khusus untuk musannif, pengarang kitab Safinah. Ila mu'alifina hadal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين. Paslun adapun ini pasal furudul wudu'i. Adapun fardu-fardunya wudu sittatun itu jumlahnya ada 6. Nah, jadi insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mempelajari rukun wudu. Nah, rukun wudu ini menjadi salah satu ilmu yang sangat penting kita pelajari karena wudu itu yakni miftahus shalah adalah kunci pembuka daripada sholat. Ya, kalau wudhunya bagus, biasanya sholatnya juga bagus. Tapi kalau wudhunya tidak bagus, sholatnya rata-rata berantakan. Karena miftahnya tidak diperbaiki. Kita akan masuk Bapak Ibunya. Furudul wudhu'i, rukun-rukunnya wudhu, sittatun itu jumlahnya ada 6. An-niyatu yang pertama adalah niat. Wa ghuslu dan yang kedua adalah membasuh al-wajhi wajah. Wa ghuslul wajhi dan yang kedua membasuh wajah. Wa ghuslu dan yang ketiga membasuh al-yadaini kedua tangan ma'al mirfaqaini sampai ke dua sikutnya. Wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini dan yang ketiga membasuh tangan sampai dengan kedua sikutnya. Wa mashu dan yang keempat mengusap syai'in sebagian minar ro'si dari kepala. Wa mashu syai'in minar ro'si dan yang keempat mengusap syai'in sebagian minarosi daripada kepala. Wa ghuslu dan yang kelima membasuh ar-rijlaini kedua kaki ma'al ka'baini ya sampai dua mata kakinya. Wa tartibu dan yang keenam adalah tartib. Diulang Bapak Ibunya. Furudul wudu'i adapun rukun-rukunnya wudu sittatun itu ada 6. An-niyatu yang pertama niat, wa ghuslul wajhi dan yang kedua membasuh wajah, wa ghuslul yadaini dan yang ketiga membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini sampai kedua sikutnya. Wa mashu dan yang keempat mengusap syai'in sebagian minar rosi dari kepala. Wa ghuslu rijlaini dan yang kelima membasuh kedua kaki ma'al ka'baini sampai kedua mata kakinya. Wa tartibu dan yang keenam adalah tartib. Bapak Ibu kita akan bahas sedikit-sedikit. Bagi hadirin jamaah rahimakumullah yang akan menyampaikan masukannya, tanggapannya ataupun pertanyaannya bisa langsung di kolom chat saja. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi al-wudu'u miftahus sholati. Yang namanya wudu itu adalah miftahus sholah, adalah
pembuka daripada sholat. Al wudu'u, ya, adapun wudu. Hmm. Al wudu'u, adapun wudu itu adalah miftahus sholah. Miftahus sholati adalah pembuka daripada sholat. Nah, maka Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, barang siapa yang wudunya baik, maka insya Allah sholatnya juga akan baik. Ya, namun ketika ada orang yang berwudu, wudunya kurang baik, maka khawatir sholatnya pun tidak baik. Ya, maka di antara asbab kenapa ada orang dia itu melaksanakan ibadah sholat namun belum muassaroh, belum memberikan pengaruhnya baik kepada dirinya, kepada hatinya, kepada rezekinya, kepada kehidupannya. Nah, khawatir karena sholatnya masih terkunci, belum terbuka. Nah, kenapa belum terbuka? Karena belum ngaapikan, belum apa ya ngaapikan teh ya, belum hati-hati gitunya, belum tarapti dina bab wudu'na. Karena jamaah rahimakumullah nanti insya Allah akan kita bahas berkenaan dengan kesalahan-kesalahan fatal khususnya di dalam berwudu yang terkadang itu masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin wal muslimat yang kalau seandainya kesalahan itu dilakukan bisa membuat wudunya tidak sah. Dan kalau wudunya tidak sah maka otomatis tuh naon naminatunya salatnya juga tidak sah. Jadi jangankan ini sholat bisa mengundang terhadap rahmat barokahnya Allah, jangankan sholat ini bisa muasarah akan menimbulkan akibat yang baik kepada kolbunya, kepada dirinya, keluarga dan rezekinya, toh sholatnya pun belum sah. Ya, maka ini diantara bab ilmu ngabuka kabarokahan, Bapak Ibunya minimal orang tanya di bab syariat we di beberes heula. Nah, nanti insya Allah karena bab hakikatnya, karena bab ihsan kayak insya Allah nuturkan. Karena repot juga kalau kita teh belajar karena bab ihsan, karena bab naon namina teh hakikatnya, tapi saur pun guru mah syariatna belewuk nih, syariatnya belum rapi. Ya maka ketika kita memperbaiki syariatnya sambil belajar juga bab hakikat, wah ini yang bagus. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kami ulangi bahwa di antara penyebab kenapa ada orang sholatnya belum menghasilkan buah daripada barokah, itu disebabkan karena sholatnya belum sah. Kenapa sholatnya belum sah? Karena kunci pembukanya itu masih belum bagus, yakni di wudhu. Ya, karena tidak diterima, yakni sholat seseorang selama seseorang itu masih dalam keadaan berhadas. Dan tidak terangkat hadas seseorang kecuali dia itu berwudhu. Dan wudhunya tentu harus wudhu yang sah. Nah, di antara ilmu wudhu yang wajib kita pelajari eh, itu ada beberapa. Di antara ilmu wudhu, ulumul wudhu'i, ulumul wudhu'i, ulumul wudhu'i. Jadi ilmu-ilmu wudhu, ilmu-ilmu wudhu teh nanti di antaranya kita belajar berkenaan dengan furudul wudhu'i. Tuh, syarat sahna apa rukun-rukun wudhu. Nanti juga belajar mengenai syurutul wudhu'i, syarat sahna wudhu. Kemudian belajar juga berkenaan dengan nawakidu. Nawakid itu pembatal-pembatal wudhu. Kemudian belajar mengenai sunanuhu, sunat-sunat wudhu. Belajar juga ruhatuhu, nah, makruh-makruh wudhu. Nah, jadi ini bagusnya mah kita teh eh, mempelajari minimal lah gitu 5 ilmu iya. Ya ini berkenaan dengan rukun-rukun wudhu, berkenaan dengan syarat sah wudhu, berkenaan dengan nawakid wudhu, kemudian berkenaan dengan sunnah-sunnah wudhu, kemudian berkenaan dengan makruh-makruh wudhu. Hanya saja dari kelima ini yang paling urgen itu adalah 3 yang pertama. Apa itu berkenaan dengan furudul wudu'i, syurutul wudu'i, dan nawakidul wudu'i. Kenapa? Karena kalau di antara 3 ilmu ini ada yang salah gitu, maka bisa tidak sah wudhu kita. Ya, misalnya dari 6 rukun teh ada yang salah, otomatis si wudhunya tidak sah. Atau daripada syarat sah wudhu itu ada yang salah, otomatis wudhunya juga ada tidak sah gitunya.
atau nawakidul wudu'i daripada empat pembatal wudu ini secara tidak sadar atau apanya secara sadarnya, tapi misalnya kita karena belum tahu, ya tetap we jatuh hukum batal wudu teh karena kita mah tidak tahu tidak tahu yang goer ma'dur, tidak tahu yang tidak dimaafkan. Karena orang yang tidak tahu itu nanti terlahir kepada dua, ada yang ma'dur, ada yang goer ma'dur. Punten ya bahasanya kalau kalau kurang bagus supaya gampilnya gitunya bodoh teh aya dua, aya bodoh di hampura, aya bodoh teu di hampura. Bodoh itu ada bodoh yang dimaafkan, ada bodoh yang tidak dimaafkan. Nah, ada orang, oh saya teh nggak tahu ternyata wudhu teh gening harus seperti ini. Saya teh kan nggak tahu gitunya. Nah, pertanyaannya tidak tahunya kita dimaafkan atau tidak? Kalau tidak tahunya kita dimaafkan, nah berarti tinggal eh, apa namanya lanjutin saja yang versi terbarunya dalam artian setelah kita mempelajarinya. Namun ketika tidak tahunya kita yang tidak itu bodohnya karena tidak dimaafkan, maka ya itu ada konsekuensi hukum lain. Bahkan sampai mengkodok mengulangi apa-apa yang salah tersebut. Nah, pertanyaannya kita termasuk yang ma'dur atau gair ma'dur? Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya itu adalah dari satu standar masih bisa belajar atau tidak. Kalau kita tergolong orang yang masih bisa belajar dalam artian mohon maaf dari kapasitas otak gitunya, memang bisa gitu belajar. Nah, itu gair madur itu tidak dihampura, tidak dimaafkan. Nah, bagi orang-orang yang mohon maaf IQ-nya di bawah, jadi susah untuk belajar, kecerdasannya sangat-sangat di bawah standar, maka itu makdur. Mohon maaf nih, mohon maaf. Kalau ada istilah, duh punten ya, idiot, debil dan lain sebagainya. Nah, ini makdur. Mau wudhu nanti hanya kumur-kumur saja, cong we salat gitu. Sah itu dihampura itu mah dimaafkan. Atau ada orang yang memang cerdas mah cerdas, tapi sama sekali tidak memiliki akses untuk belajar Islam. Dia tuh cerdas tapi lahirnya di gua, di pedalaman hutan Amazon gitu. Babysitternya teh gorila, teman mainnya serigala. Nggak pernah itu ada apa namanya kesempatan bisa bertemu ustadz, tidak ada kesempatan untuk silaturahmi ke masjid, tidak ada kesempatan bahkan buka YouTube untuk mendengar kajian para alimil ulama. Nah, ini mah madur di Hampura. Tapi kalau masih kita teh mohon maaf ya, sebetulnya mah waktu main masih ada, waktu goes masih ada, waktu main bola masih ada, bahkan waktu nonton Netflix misalnya masih ada ya. Untuk bermain-main masih ada, tapi kita tidak tahu karena bab ilmu iya gitu, maka ini goer makdur teu dihampura eta. Ya, maka Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah kembali lagi bahwa di antara dosa yang tidak karasa teh dosa malas ngaji Bapak Ibu, Masya Allah. Nah, ini menjadi bahan bahan renungan bagi kita khususnya yang sudah memiliki putra, memiliki putri diusahakan sebelum putra-putri kita akil balik gitu diusahakan sudah rapih minimal dina bab ilmu fardu ain, dina wudu, dina salat, dina puasa dan lain sebagainya. Nah, termasuk bab wudu ini maka tiga ilmu ini sangat penting. Adapun apa perkawis terkait sunanuhu dan makruhatuhu, sunnah wudhu dan makruh wudhu ini juga penting. Hanya saja tidak berpengaruh kepada sah tidaknya puasa kita. Ada orang yang meninggalkan sunnah wudhu tetap sah wudhunya, hanya pahalanya nanti yang berkurang. Ada orang melakukan perkara makruh dalam wudhu, sah gitu wudhunya, hanya nanti pahalanya yang berkurang. Nah, sunnah dan makruh wudhu pengaruhnya ke pahala. Tapi rukun wudhu, syarat sah wudhu, dan pembatal wudhu itu berpengaruhnya kepada sah dan tidaknya wudhu kita. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan masuk ke dalam ilmu yang pertama. Yakni furudul wudhu'i, fardu-fardunya wudhu, rukun-rukunnya wudhu, sittatun itu jumlahnya ada 6. Apa yang pertama? Rukun wudhu yang pertama adalah an-niyatu, yakni niat. An-niyatu, yakni niat. Allah. An-niyatu. Niat. Nah, niat dalam berwudu nanti ada dua. Kurang lebih ada niat li raf'il hadasi, ada niat li raf'il hadasi, dan ada niat tuh. Kedapnya Mahra Hussein. Nah, kayaknya eh janten
yang namanya niat itu nanti khususnya di dalam berwudu terbagi dua. Yang pertama ada niatnya itu li raf'il hadasi, adalah niat wudu untuk mengangkat hadas kecil. Li li raf'il hadasi al asghari. Nah, satu ya lilab il hadasi, dan yang kedua ada listibahati solati. Ada li listibahat. Tidak. Nah, seperti itu. Jadi untuk wudhu sendiri nanti niatnya ada dua. Yang pertama ada niat li raf'il hadasi, adalah niat untuk mengangkat hadas. Yang kedua ada niat itu listibahati sholati, yakni untuk memperbolehkan sholat. Nah, apa perbedaannya? Yang pertama adalah ini untuk yang standar umum. Nah, rata-rata Bapak Ibu kita yang berwudu itu niatnya liraf'il hadas. Liraf'il hadasil asghari, yakni untuk mengangkat hadas yang kecil. Kalau kita berwudu misalnya mau sholat yakni ataupun mau, oh iya satu lagi yang sunnah ya. Ada untuk nawaitul wudu'a saja. Ada eh, nawaitu al wudu saja. Nah, ini biar lebih lengkap Bapak Ibunya. Nah, ma farqu bainahuma, ya, apa perbedaan di antara perkara-perkara ini? Ya, yang pertama adalah lil raf'il hadasi, yakni kita wudu biasa gitunya mau sholat duhur nanti atau mau sholat asar, kita teh baca heula niat misalnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, atau minimal nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, ataupun tidak ditalafutkan juga tidak jadi masalah, yang penting mah di dalam hati gitunya, niat saya wudhu untuk mengangkat hadas kecil, karena tidak diterima yakni sholat kita kecuali sudah hilang hadas daripada tubuh kita. Ini yang pertama, yakni wudhu dengan niat li raf'il hadas. Yang kedua ada listibahati sholati. Nah, listibahati sholati ini, apa artinya listibahati sholati? Niat wudhu untuk dibolehkan sholat. Nah, ini untuk siapa? Yakni untuk orang yang daimul hadas. Untuk orang yang tidak bisa berhenti daripada hadas. Tuh. Siapa orang yang tidak bisa berhenti daripada hadas? Contohnya satu orang yang sudah disebut nate silsilatul baul. Orang yang si air kencingnya itu misalnya sudah tidak bisa berhenti lagi netesna. Jadi ketika lagi sholat tes tes ngecelak we gitunya, tiap gerakan teh bereset bereset gitu. Atau misalnya teh tos apa namanya berat-berat berat itu tuh Allahu Akbar gitunya, berdiri mau ruku berat. Berdiri lagi berat, terus sujud berat 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 we terus. Nah, ini sudah daim hadas. Atau misalnya ada orang yang dia itu istihadah. Dia sudah misalnya gitunya sudah haid 15 hari, ternyata di hari ke-16 masih keluar darah. Nah, kan itu keluar darah istihadah itu kadang nggak bisa ditahan. Kadang kencing mah masih bisa ditahan misalnya, tapi kan istihadah mah ngageleser keluar. Bagi orang yang memang ketika sholatnya terus-terusan we keluar si darah istihadah, nah maka ini disebutnya daimul hadas. Nah, otomatis nggak bisa niat wudhunya teh nawaitul wudu ali ropil hadas, nggak bisa niat wudhu mengangkat hadas. Kenapa? Karena dia terus-terusan tiap detik bahkan tiap menit, no, tiap saat itu terus-terusan hadas.
Nah, bagi orang yang dia itu hadasnya terus-terusan keluar, maka niatnya itu bukan li raf'il hadasi, tapi listibahati sholati. Nawaitul wudu'a listibahati sholati, misalnya seperti itu. Nah, jadi untuk misalnya khusus yang akhwat yang sedang istihadah, yang memang eh, tidak apa namanya ya, keluar darahnya itu memang terus-terusan, tidak bisa diprediksi, bahkan ketika sholat pun kemungkinan keluar, bahkan ketika wudhu pun misalnya terusan keluar, maka untuk niatnya jangan li raf'il hadasi, tapi niatnya adalah listibahatis sholati. Kedua. Nah, kemudian yang ketiga ada nawaitul wudu'a saja. Tanpa ada rarangken, tanpa ada lanjutan li raf'il hadasi, tanpa ada lanjutan listibahatis sholati. Ini bagi siapa? Bagi orang yang tajdidul wudu. Apa itu tajdidul wudu? Memperbaharui wudu. Tajdidul wudu'i ta. Naon cenah tajdidul wudu teh memperbaharui wudu. Contoh ada orang misalnya, tadi teh kan sholat duha, kan wudhu dulu, sholat duha, mau sholat duha teh wudhu, sholat duha. Nah dari sholat duha sampai duhur, wudhu nate belum batal. Boleh nggak dia wudhu lagi? Boleh. Tapi ketika dia berwudhu, niatnya jangan lirofil hadasi. Kenapa? Karena kan dia tidak berhadas. Dia tidak berhadas. Jangan juga listibahati sholati, karena dia tidak daimul hadas. Terus apa yang harus dilakukan kalau orang yang dia itu masih punya wudhu kemudian ingin wudhu ya lagi, ya cukup nawaitul wudhu'a lillahi ta'ala. Oh. Bagaimana apa itu fadilah wudhu di atas wudhu disebutnya ya. Atau disebut nate tajdidul wudhu'i. Nah, kalau di dalam kitab Tankihul Qaulnya disampaikan bahwa waqala sallallahu alaihi wasallam man tawaddo'a barang siapa yang dia berwudu ala tuhri di atas suci kutiba lahu asyru hasanatin maka akan dicatat baginya 10 kebaikan. Allah Allah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, di antara kebaikan yang akan berlipat ganda pahalanya itu kalau orang dia dalam keadaan berwudu masih kena punya wudu lalu wudu lagi. Nah, kan pilihannya dua. Kalau tadi orang yang masih punya wudhu dari duha sampai duhur itu tidak batal. Mau langsung sholat boleh karena masih punya wudhu. Nah, mau memperbaharui wudhunya itu juga boleh. Hanya saja nanti yang diperhatikan adalah niatnya. Ya, jadi saya ulangi bahwa niatnya itu ada satu lirofil hadasi untuk mengangkat hadas. Ini bagi yang standar. Yang umum yang kedua adalah listibahatis sholati, yakni agar diperbolehkan sholat. Nah ini bagi yang daimul hadas, yang pipis terus atau kentut terus atau yang istihadha. Kemudian yang ketiga adalah nawaitul wudu'a saja. Itu bagi siapa? Bagi orang yang mau tajdidul wudu, mau memperbaharui, mengupgrade wudu. Nah seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa ghuslul wajhi. Wa ghuslul wajhi. Ghuslu al-wajhi. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum masuk ke pembahasan ghuslul wajhi ya. Nah, di sini yang harus diperhatikan ada lafadz ghuslu. Nah, maka nanti ada yang disebut ghuslu, ada yang disebut mashu. Nah, ini kita sedikit dulu ke sini. Ada ghuslu, ya, ada mashu. Ma farku bainahuma? Apa perbedaan antara ghuslu dan mashu? Itu kalau ghuslu artinya membasuhkan air ke bagian anggota wudhu. Kalau mashu artinya mengusap. Nah, jadi antara ghuslu dan mashu ini beda ya. Ada mengusap, ada membasuh. Maka Bapak Ibu kalau kita lihat di sini coba ada di 6 syarat, 6 rukun wudhu itu ada tuh ghuslul wajhi pakai ini ya, ghuslu. Kemudian ada lafadz ghuslul yadaini itu menggoslu kedua tangan.
Tapi kalau untuk kepala bukan goslu, tapi apa? Mashu. Tuh, bedanya agar terlihat perbedaannya dikonengkan ya. Tuh, ini mashu kalau kepala. Nah, kalau kaki balik lagi ke goslu. Ya, bedanya eh, Bapak Ibu ada goslu, ada mashu. Kalau wajah digoslu, tangan digoslu, kepala dimashu, kaki digoslu. Nah, tadi teh apa perbedaannya? Bahwa kalau yang namanya goslu itu adalah dibasuh. Nah, catatan di basuhnya harus ada air yang mengalir. Nah, ini dibasuh. Nah, adapun mashu, punten. Nah, adapun mashu, ya, mashu itu adalah punten. Adapun mashu, nah, mashu itu mengusapkan, catatannya airnya dibuang dulu. Nah, itu bedanya. Jadi kalau ketika membasuh wajah itu air harus mengalir di wajah. Jadi caranya itu adalah airnya ditampung di tangan kemudian ditumpahkan wur gitunya. Nah, ini namanya adalah goslu. Nah, kalau masuk itu kalau ngambil air, airnya ditumpahkan dulu. Wur ditumpahkan baru diusapkan ke kepala misalnya. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah kalau mashu diganti goslu masih sah. Tapi kalau goslu diganti mashu maka tidak sah. Sekali lagi kami ulangi Bapak Ibu, kalau tuh mashu diganti goslu maka sah. Tapi goslu diganti mashu maka tidak sah. Maksudnya seperti apa? Contoh wajah. Wajah itu digoslu. Goslu itu airnya harus wur gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba diganti sama mashu. Ngambil air, airnya itu tidak ditumpahkan ke wajah, tapi air nanti dibuang heula, baru seperti ini dilap-lap ya, ke wajah. Kayak skincare gitu ya. Ya, maka bagaimana wudunya? Wudunya tidak sah. Tidak boleh mengganti goslu dengan mashu. Nah, adapun mengganti mashu dengan goslu itu sah. Contoh tadi kepalanya, kepala itu dimashu seperti ini, ngambil air dibuang dulu, terus dielap, ya, diusap. Nah, tapi kalau di goslu gimana? Ngambil air, plok dicumplangkeun ya. Oh, kadio gitunya, dicumplang apa nama ditumpahkan air nanti ke kepala. Sah tidak wudunya sah, gitu. Jadi kalau mengganti yang sedikit dengan yang banyak sah, tapi kalau mengganti yang banyak dengan sedikit maka tidak sah. Dan pernah gitunya saya melihat ada orang yang berwudu ketika membasuh wajah, airnya itu nggak ditumpahkan ke wajah, tapi airnya itu malah dibuang dulu baru diusapkan. Nah itu wudu yang tidak sah. Itu yang catatan pertama. Hati-hati ya ini berkenaan dengan goslu. Ya karena goslu itu catatannya harus ada air yang mengalir di wajah, jaryul ma'i. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa yang menjadi catatan besar khususnya dalam membasuh wajah, yaitu ada yang tidak terbasuh ketika membasuh wajah. Ini menjadi salah satu naon namanya kesalahan yang cukup fatal, tapi rada banyak ini tadi dilakukan. Nah, apa itu? Yakni ada bagian daripada wajah, bagian wajah yang tidak terbasuh. Nah, apa saja yang harus terbasuh ketika membasuh wajah? Satu, harus mengetahui dulu bagiannya. Bagian atasnya itu adalah tempat tumbuh rambut. Nah, eh, bagian atasnya itu adalah satu tempat tumbuh rambut. Nah, ini harus terbasuh. Jadi terbasuhnya sampai ke atas ketika nanti ngawasurarainya. Atasnya tempat tumbuh rambut, kemudian sampingnya adalah telinga. Kemudian bawahnya dagu.
Tuh Abdol nama sampai lak-lakan tak di ya, bawah dagu. Bawahnya adalah bawah dagu. Nah, ini untuk Abdol, Abdoliyah, bisi kalangkung. Jadi atasnya tempat tumbuh rambut ke sini, kemudian samping kanannya sampai menyentuh ke telinga, kemudian bawah dagu gitunya. Nah, ini diambil apa namanya? Melingkar seperti ini. Nah, yang harus terbasuh adalah segala kulit dan bulu. Nah, ini kulit bulu harus terbasuh. Yang suka terlewat itu adalah ada rambut wajah atau bulu wajah yang terlewat. Karena yang harus terbasuh itu semua bulu wajah. Apa bulu wajah diantaranya adalah alis, kemudian bulu mata, kumis, janggut, kemudian jambang. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi, yaitu jambang, Bapak Ibu rahimakumullah. Ini banyak sekali yang terlewat jambang, khususnya bagi yang rambutnya panjang. Karena Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita memperhatikan, ya, kalau rambutnya pendek, ini kan jambangnya juga pendek seperti itu. Ya, jambangnya juga pendek. Tapi kalau rambutnya panjang, maka jambangnya juga nggak baik, ya, jambangnya ke bawah kan gitu. Nah, apa yang dilakukan dengan jambang yang menjulur ke bawah ini? Ini yang bawahnya itu disimpan di belakang telinga ya. Disimpan di belakang telinga. Nah, sedangkan Bapak Ibu tadi cara mengukur batasan wajah itu dari tempat tumbuh rambut set diambil garis lurus ke sini. Nah, sehingga jambang itu merupakan bagian daripada rambut wajah sepanjang rambut jambang. Nah, kalau ada orang yang berwudu, ini rambut jambang yang di belakangnya tidak dikodok terlebih dahulu, tidak ditarik ke depan. Jadi wudu nate ini yang di ujung jambang tadi belakang, wur gitunya, gitu. Yang mana ini ujung jambang yang di belakang teh tidak terbasuh. Nah, maka otomatis membasuh wajahnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ada bagian daripada rambut wajah yang terlewat. Nah, harusnya bagaimana? Nah, harusnya mah Bapak Ibu kalau misalnya akhwat ataupun yang rambutnya panjang mau membasuh wajah, maka diusahakan si rambutnya itu diambil dulu. Rambutnya ambil, ya, kedepankan. Nah, dikedepankan, kemudian baru wur. Nah, diserudut gitu. Nah, baru sah Bapak Ibu. Karena di antara penyebab wudhu tidak sah itu diantaranya tidak sah ketika membasuh wajah. Tuh Bapak Ibu, itu tanggung jawab kita. Khususnya bagi para suami untuk memperhatikan wudhu daripada istri kita. Karena terkadang ada seorang suami yang diberikan ujian kesulitan yang tidak ada hentinya. Ayawe gitunya kawirang kariweuh kasusah teh boh rezekina gitunya, boh dina muamalah dan lain sebagainya. Nah, ini boleh jadi teguran dari Allah bahwa sudah terlalu lama kita mengabaikan wudhu daripada istri kita. Kita mengabaikan wudhu daripada anak-anak kita. Karena Bapak Ibu yang wajib kita berikan kepada istri bukan hanya nafkah dohir, nafkah batin. Wajibna suami ka istri teh naon dina bab ngelmuanana. Nah, jadi mangga Bapak Ibu kita nih para suami napakuran semenjak akad nikah bertahun-tahun belasan bahkan puluhan tahun sampai detik ini berapa kali kita meriksa wudhu daripada istri kita. Berapa kali kita meriksa wudhu daripada anak-anak kita. Nah, tanggung jawab Bapak Ibu. Kalau misalnya istri teh salah wudhu, nah maka yang dijawernya suami, nah. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu adalah pemimpin dan kita dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan kita, atas orang-orang yang berada di belakang kita. Ya, maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini menjadi bahan tafakkuran. Ya, maka jangan sampai kita berwudu namun masih ada bagian wajah yang terlewat. Apa yang terlewat ya ini ujung jambang yang berada di belakang telinga tidak dikedepankan dulu. Ya, yang terbiasa gitunya rambut belakang teh tidak dikeluarkan ya baiknya nanti mulai wudhu ya, mulai dikeluarkan. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau wudhunya sudah rapi nanti karena kualitas sholatnya juga akan ada perbedaan. Itu yang kedua, yakni goslul wajhi, membasuh wajah. Nah, kemudian goslul yada ini, yakni membasuh tangan, ma'al mirfaqo ini yang harus diperhatikan adalah sikut. Karena terkadang ada orang beres berwudu, tapi ujung sikutnya masih naon namina teh kering. Jadi bagusnya mah dilebihkan kadar 2 jari ataupun 3 jari di atas sikut. Kemudian mashu syai'im minaroksi, yakni mengusap sebagian daripada
naon namina teh kepala. Ya, nanti ada 4 madhab ini berbeda antara madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Maliki, kemudian madhab Imam Hanafi dan madhab Imam Hambali. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i itu mengusap sebagian saja, walaupun eh, 3 helai rambut di tempat tumbuhnya. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, misalnya cukup sekieu wes atoel. Tak asal di tempat tumbuh nanya, tidak misalnya ketika rambutnya segini lalu di kieu we gana. Itu mah tidak sah. Jadi harus di tempat tumbuhnya ngambil air, set, sakini sudah sah. Ya, ini sudah sah. Walaupun kesunahan dalam mazhab Imam Syafi'i seluruh seluruh kepalanya hanya ngambil kalau rukunnya itu cukup segini sudah sah. Mau di sini sudah sah, ya. Mau di tengah sudah sah, atau bahkan belakang. Misalnya ibu-ibu yang wudhu, tangannya nanti dimasukkan ke dalam kerudung kemudian menyentuh bagian belakang kepala. Asal di tempat tumbuhnya rambut itu sudah sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian dalam mazhab Imam Hanafi itu minimal seperempat daripada kepala. Jadi cara ngukurnya telinga, ujung telinga diambil tegak lurus ke atas sampai ubun-ubun. Jadi harus sampai seperempat dalam mazhab Imam Hanafi set segi. Nah, dalam mazhab Imam Maliki seluruh kepala. Jadi dari depan ke belakang. Set. Nah, ini ke belakang dalam mazhab Imam Maliki. Kalau dalam mazhab Imam Hambali, ya ini dari depan, kemudian ke belakang, dari belakang ke depan balikan, kemudian nyambung ke mana? Ke telinga. Nah, dan empat-empatna ininya muara nama Kangjeng Nabi semuanya. Ya, yang tidak boleh itu saling menyalahkan. Oh, yang bener mah yang seluruh kepala, yang sedikit itu salah. Atau yang betul mah yang sedikit, yang seluruh kepala itu salah, jangan. Ya, itu mah sudah beres pembahasan ini oleh para alimil ulama. Kita mah tinggal lalajo tawaduk kepada ulama yang sudah mengorbankan siang malamnya nya untuk istidlal ngebahas dalil. Kita mah sesuai ngiring ke beliau karena al ulama'u warasatul anbiya, ikut ulama sama dengan ikut Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga yang dipilih yang mana? Kemudian wagoslur rijlaini ma'al ka'baini, yakni membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Nah, ini yang suka terlewat adalah mata kaki, tumit belakang. Hati-hati, nah, bagusnya mah dilebihkan. Ya, kemudian watartibu dan tartib. Jadi tidak boleh tangan dulu sampai sikut baru wajah, atau kaki dulu baru kepala misalnya, itu tidak sah. Wallahu a'lam bissawab. Ini kurang lebih Bapak Ibu rahimakumullah berkenaan dengan rukun daripada wudhu. Sebelum diakhiri, mungkin di antara Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah akan ada menyampaikan baik pertanyaan ataupun tanggapan tambahan, dipersilahkan. Kalau cukup kita akhiri saja Bapak Ibunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menjadi syafaat bagi kita baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya Sapria Muhammad beserta seluruh kru yang bertugas, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kita pungkas dengan bersama-sama membacakan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang bertanya, Ustaz izin bertanya, kalau akhwat berhijab kalau wudunya nggak buka kerudung boleh tidak? Boleh. Ya, tadi kan kalau untuk mengusap kepala bisa dari belakang, jadi masukkan ke belakang kerudung, ya disentuhnya jadi bagian belakang. Hanya saja dipastikan ketika membasuh wajahnya itu jambangnya memang harus dikeluarkan. Jangan sampai terlewat seperti itu. Jadi boleh tidak dibuka kerudungnya juga. Asal tadi catatannya seluruh bagian wajahnya terbasuh, termasuk jambang yang di belakang telinga dikedepankan. Nah, adapun untuk mengusap kepalanya nanti pilihannya dua, boleh dari atas kerudung diusapkan, cuman catatannya kalau mengusap kepala di atas kerudung, ini airnya harus rembes ke bawah. Jadi harus rada banyak si air teh, resiko kerudung basah. Uh, Kemudian solusinya apa? Bisa pakai pendapatnya Imam Syafi'i, jadi ngambilnya ya kepalanya yang bagian belakangnya. Catatannya di tempat tumbuhnya rambut. Ustadz, kalau wudhu ketika akan mandi besar setelah haid, niat wudhunya seperti apa?
Jadi bagusnya mah Bapak Ibu kalau mandi wajib nanti ada tiga perbuatan. Satu istinja, yang kedua wudhu, yang ketiga mandi besar. Nah, yang pertama adalah ketika beres haid teh kan mohon maaf cebok dulu ya. Ketika cebok itu sambil ada niat. Eh, Jadi ketika cebok pertama kan cebok dulu tuh. Ketika cebok teh niat nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari gitunya an mahalil istinja'i. Ya, jadi wudhu apa mandi wajib nanti dicicil. Jadi yang pertama kita itu mengangkat hadas besarnya dari tempat istinja, dari kubul dan dubur. Jadi ketika mohon maaf cebok itu sambil niat adus tapi adusnya teh khusus di kubul dubur saja. Nah, beres itu baru wudhu. Wudhunya bagaimana? Wudhu biasa. Nawaitul wudhu'a li rob'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Wudhu, nah, beres wudhu baru mandi. Nah, baru mandi. Mandinya mandi wajib. Nawaitul ghusla li rob'il hadasil akbari. Nah, pertanyaannya beres kita mandi wajib, wudhu lagi tidak? Tergantung. Ketika kita mandi wajib, melakukan pembatal wudhu tidak? Contoh, kan kita teh mandi tuh wurnya nya tadinya beres cebok beres wudhu nya kemudian mandi wajib. Nah, dalam proses yang ketiga ketika mandi wajib kita melakukan pembatal wudhu nggak? Contohnya pas lagi mandi teh kentut, pas lagi mandi teh pipis, atau lagi mandi teh mohon maaf telapak tangan menyentuh kubul dan dubur ya. Kalau melakukan itu berarti beres mandi wajib wudhu lagi. Ya, tapi kalau seandainya ketika kita mandi wajib teh kita nggak nyentuh kubul dubur kan udah tadi udah dibersihan bahkan disabunan dulu misalnya boleh, atau lagi mandi wajibnya tidak kentut tidak pipis, nah maka selama mandi wajibnya tidak melakukan pembatal wudhu yang empat itu nawakidul wudhu, maka beres mandi wajib cukup apa namanya eh, langsung sholat dalam artian nggak wudhu juga nggak apa-apa gitu. Jadi wudhunya wudhu biasa. Wallahu alam bissawab. Cekapnya Bapak Ibu, tur nuhun. Pungkas lagi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo Bapak Ibu yang belum di screenshot jangan lupa di screenshot terlebih dahulu. Allah.